Baiklah anak-anakku, ini adalah lanjutan yang tadi ya tentang dakwah secara terang-terangan ya, karena tadi sempat tertunda karena gangguan teknis ya. Maka kita lanjutkan ya. Nah, Nabi Muhammad SAW ketika itu mengajak keluarga Bani Abdul Muthalib ya, yaitu dalam sebuah jamuan makan ya. Hadir juga dalam jamuan tersebut sekitar 40 orang ya dari keluarga Bani Hashim ya. Nah, kemudian mereka menyantap makanan ya, sebagaimana biasanya ya. Kemudian di tengah-tengah mereka ketika menyantap makanan, kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Nah, sesungguhnya orang yang menjadi mata-mata musuh sekalipun tidak sampai ya berdusta kepada kerabatnya sendiri. Demi Allah, kalau saya berdusta kepada orang ramai, saya tidak akan berdusta kepada kamu kerabatku." Setelah cukup mendapatkan perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nah kemudian Nabi Muhammad melanjutkan, "Demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, saya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian dan manusia pada umumnya." Nah, dari ucapan itu dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW benar-benar menjunjung tinggi kejujuran. Perbuatan dusta sangat dihindari oleh beliau sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau telah menunjukkan kejujurannya sehingga terlepas dari dosa. Kemudian Nabi Muhammad menjelaskan sebagai berikut. Setiap orang itu akan mati seperti tidur. Orang itu kemudian akan dibangkitkan kembali seperti orang dibangkitkan dari tidurnya. Setiap amal akan dipertanggungjawabkan serta diberi balasan. Amal baik dibalas dengan kebaikan dan perbuatan jahat dibalas dengan kejahatan. Nah, itu ya seruan Nabi Muhammad SAW ya, perkataan Nabi Muhammad SAW ketika di tengah-tengah keluarga Bani Abdul Muthalib dan Bani Hashim ya, ketika mereka sedang menyantap makanan ya. Nabi Muhammad dengan tegas ya menyerukan perkataan yang Ustadz sebutkan tadi ya. Kemudian keluarga yang hadir pada saat itu tidak menanggapi dakwah Nabi Muhammad SAW. Bahkan sejak saat itu ya, atau sejak saat Nabi Muhammad menyerukan dakwahnya ya, kemudian terdapat orang-orang yang tidak menyenangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Orang-orang itu kemudian mulai memperlihatkan ya sikap memusuhi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak menjadi takut atas perlakuan itu. Nabi Muhammad kemudian menuju Bukit Sofa ya, dekat Ka'bah. Di atas bukit itulah Nabi Muhammad berdiri dan berteriak ya. Nah, jadi setelah menyantap makanan kemudian menyerukan dakwahnya ya, mereka sampai terkejut, dan ada juga beberapa orang yang mulai memperlihatkan ketidaksukaan mereka kepada dakwah Nabi Muhammad. Nah, setelah itu Nabi Muhammad langsung pergi menuju Bukit Sofa ya. Nah, jadi bukit yang dituju untuk menyerukan dakwah secara terang-terangan adalah Bukit Sofa ya, setelah Nabi Muhammad menyerukan di tengah-tengah keluarga Bani Abdul Muthalib dan Bani Hashim. Nah, Nabi Muhammad tidak menjadi takut atas perlakuan itu. Nabi Muhammad menuju Bukit Sofa dekat Ka'bah. Di atas bukit itu Nabi Muhammad berdiri dan berteriak memanggil banyak orang. Kemudian penduduk segera berkumpul di sekitar Nabi Muhammad SAW. Mereka mengira ada masalah penting yang ingin disampaikan. Penduduk Makkah memang sejak lama sudah menaruh kepercayaan kepada Nabi Muhammad SAW ya. Kenapa? Karena memang Nabi Muhammad itu sudah dikenal ya ketika usia remaja ya, ketika masa kecil kemudian remaja ya sampai dewasa ya, Nabi Muhammad itu sudah dikenal oleh banyak orang karena kejujurannya ya, karena sifat-sifat mulia Nabi Muhammad ya, banyak orang yang senang. Nah, setelah Nabi Muhammad mendapat perintah untuk menyerukan dakwah secara terang-terangan ya,
Nah, kemudian pergi ke Bukit Sofa berteriak-teriak ya. Nah, kemudian penduduk kota Mekah langsung segera berkumpul ya di depan Bukit Sofa. Untuk menarik perhatian, Nabi Muhammad berkata, "Saudara-saudaraku, jika aku berkata di belakang bukit ini ada pasukan musuh yang besar siap menyerang, apakah kalian percaya?" Nah, kemudian dengan serentak mereka menjawab, "Percaya. Kami tahu Anda belum pernah berbohong. Kejujuran Anda tidak ada duanya. Andalah yang mendapat gelar Al-Amin, orang yang terpercaya." Nah, ya. Jadi sampai Nabi Muhammad itu mendapat gelar Al-Amin ya oleh masyarakat-masyarakat kota Mekah ya karena kejujurannya ya yang tidak ada duanya. Kemudian mendengar jawaban demikian, Nabi Muhammad kemudian menjelaskan ya bahwa beliau telah ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang pemberi peringatan ya, menjadi seorang peringatan atau disebut juga dengan istilah nazir ya. Nazir adalah pembawa peringatan atau orang yang seorang pemberi peringatan ya. Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk memperingatkan umat manusia ya. Kemudian Nabi menutup khutbahnya dengan ucapan, "Sembahlah Allah semata-mata, tidak ada Tuhan selain Dia. Jika kalian ingkar, kalian akan terkena azabnya. Penyesalan kemudian tidak ada gunanya." Nah, khutbah Nabi Muhammad SAW ternyata menimbulkan tanggapan yang beragam ya, bermacam-macam. Sebagian yang hadir berteriak-teriak, tetapi ada juga yang diam dan kemudian pulang. Ada pula yang mengejeknya ya sebagai orang gila. Kemudian Abu Lahab ya berteriak sambil berkata, "Celakalah engkau ya Muhammad, untuk inikah engkau mengumpulkan kami?" Nah, sebagai balasan terhadap umpatan Abu Lahab terhadap Nabi Muhammad, turunlah ayat yang mengutuk perilaku Abu Lahab itu ya. Ayat tersebut adalah ayat surah Al-Lahab ya. Nah, jadi setelah Nabi Muhammad SAW ya menyampaikan dakwah secara terang-terangan di Bukit Sofa ya. Nah, kemudian setelah Nabi Muhammad menutup khutbahnya, nah itu kemudian menimbulkan banyak tanggapan ya. Ada yang ketika setelah mendengarkan langsung pulang, kemudian ada yang berteriak-teriak ricuh ya, kemudian ada juga yang meneriaki Nabi Muhammad adalah sebagai orang gila ya. Nah, maka banyak sekali ya yang tidak suka kepada Nabi Muhammad, bahkan ketika itu ya Abu Lahab sampai mereka mengumpat itu sampai menyela ya bahwa celakalah engkau Muhammad ya, apakah kamu mengumpulkan kami di sini ya, apakah hanya untuk mendengarkan ini saja ya. Kemudian setelah Abu Lahab mengumpat Nabi Muhammad SAW ya, kemudian turunlah ayat surah Al-Lahab ya, tabbat siyada abi lahabin wa tab. Nah, sampai terakhir ya. Nah, itulah kisah ya dakwah secara terang-terangan ya. Kemudian dakwah Nabi Muhammad SAW kepada kabilah-kabilah. Nah, Ustadz akan mengajak kalian untuk menyaksikan film ya, film dari YouTube ya, nanti untuk menambah pemahaman kalian tentang dakwah Nabi Muhammad SAW kepada kabilah-kabilah ya. Nanti setelah video part pertama ditonton, kemudian video part keduanya ditonton, kemudian kalian jangan lupa juga untuk menonton video yang dari YouTube, nanti akan Ustadz kirimkan linknya ya. Mudah-mudahan hari ini kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya, sedikit banyaknya bisa menambah pengetahuan kalian tentang dakwah Nabi Muhammad SAW secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan, dan dakwah Nabi Muhammad SAW kepada kabilah-kabilah ya, atau kepada suku-suku ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ustaz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabil akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.